Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi hari ini dengan judul Adakah Iman di Hatimu? Terambil dari kitab Injil Lukas 18 ayat 8b. Demikian bunyi firman Tuhan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pada waktu Yesus mau menegaskan tentang pentingnya berdoa dengan tidak jemu-jemu, dia mengatakan suatu perumpamaan kepada para muridnya. Dalam perumpamaan tersebut diceritakan tentang seorang janda yang meminta pertolongan kepada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan untuk membela haknya. Namun sang hakim beberapa waktu lamanya menolak dan tidak menggubrisnya. Namun karena ketekunan dari janda itu yang terus memohon kepadanya, pada akhirnya sang hakim pun bersedia menolongnya. Bila sang hakim dunia saja yang tidak takut akan Tuhan pada akhirnya mau menolong janda tersebut, apalagi dengan Allah yang penuh dengan belas kasihan, ia pasti akan menolong dan mendengar seruan orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka. Pasti akan membenarkan mereka yang sungguh percaya kepadanya. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk memiliki ketekunan dalam doa dan iman yang sungguh-sungguh kepada Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Persoalannya, masih adakah iman di bumi ini ketika suatu kali Yesus datang kembali untuk kedua kalinya? Apakah manusia mau sungguh-sungguh percaya kepadanya dan merendahkan diri untuk datang kepadanya serta meminta belas kasihan dan pengampunannya? Atau mereka malah merasa dirinya benar dan mau meninggikan diri seperti para ahli Taurat dan orang Farisi? Adakah orang memiliki kepolosan seperti seorang anak kecil untuk menyambut kerajaan Allah? Atau manusia masih terikat dengan kekayaan duniawi sehingga hati mereka hanya tertuju kepadanya dan tidak lagi tertuju kepada kerajaan Allah? Saat ini, banyak orang hidup hanya dengan melihat secara jasmani saja dan tidak bisa melihat secara rohani. Mereka hanya bisa menerima segala sesuatu berdasarkan logika manusia semata yang terbatas. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus meskipun belum pernah melihatnya secara muka dengan muka. Bagi orang ateis dan skeptis serta liberal, mereka menolak keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta. Namun berbahagialah orang-orang yang didapati tetap memiliki iman saat dia datang kedua kalinya. Bagaimana dengan saudara? Masih adakah iman di hatimu? Jangan biarkan kekecewaan, tawar hati, dan berbagai persoalan yang terjadi dalam hidupmu menggerus iman yang engkau miliki. Tetaplah setia dan percaya kepadanya sampai suatu kali kita berjumpa dengannya, muka dengan muka. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.